Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Ya, aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi semuanya mereka yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Logistik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cukup dingin ya, ba'da subuh. Dan mumpung belum lupa, hari ini hari Jumat, pasarannya legi, kata orang Jawa begitu, Jumat legi. Maka aku berpesan jangan lupa penuhi masjid-masjid di sekitar rumahmu, di sekitar tempat tinggalmu, di sekitar tempat kerjamu, di sekitar tempat bisnismu ya, dengan kehadiranmu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya. Dan jangan lupa juga sholat duhur dilakukan, karena keduanya sama-sama diwajibkan dan tidak ada kaitannya antara duhur dan Jumat dalam hal sholat ya. Sama-sama diperintahkan, maka sama-sama dikerjakan. Mana dulu terserah saja atur waktunya, mau Jumat dulu boleh, mau duhur dulu boleh ya, terserah saja enaknya gimana. Tapi yang jelas harus dikerjakan pada waktunya, nggak boleh di luar waktunya, karena sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi kalau sholat duhur ya di waktu duhur, sholat Jumat ya di waktu Jumat gitu. Yang sholat duhur itu diikat oleh waktu yaumil wal lailatin per 24 jam ya, nanti dibagi 5 ya, 5 bagian, akhirnya persolatnya itu sekitar 3,5 jaman waktunya ya. Sedangkan yaumul Jum'ah pembagian waktunya ya, yaum itu hari, tiap hari Jum'ah dalam satu pekan gitu. Jadi kalau dilihat dari sini aja sudah gampang dipahami itulah ya. Kecuali memang orang-orang yang kalau kata Alkitab dibilang bebal alias goblok ya, kasih tahu nggak dikasih tahu pancet ya. Tapi ini sekali lagi bagi yang paham. Yang belum paham silahkan belajar dan carilah tahu agar engkau bisa paham itu gimana caranya ya. Banyak-banyak belajar menggali informasi ya. Maka yang sudah paham jalankan, yang belum paham jalankan apa ya yang sudah kalian pahami saja ya. Oke, pengusir dingin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke gitu ya. Aku sudah ingatkan, karena kalau nggak aku bilang di depan nanti lupa.
hari ini Jumat lagi ya, penuhi masjid-masjid di sekitarmu ya. Yang pakai celana itu harus itu. Kecuali yang pakai rok itu silahkan tinggal di rumah saja. Yang pakai celana harus hadir ya ke masjid-masjid di sekitarnya. Oke, kita lanjutkan kajian kita di suasana yang cukup dingin ya. Mulai subuh, ba'da subuh dan segini juga masih dingin banget. Julukan Al-Quran untuk manusia, topiknya saat ini adalah lebah. Julukan Al-Quran untuk manusia. Dia masuk 16P. Serinya 16P ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-68 ya. Di situ ada diksi auha. Ini kalau kita terjemahkan ini ya, fi'ilnya ini menjadi fi'il madi ya, bukan mudhari ya. Telah diwahyukan. Ya. Jadi kemarin sudah aku jelaskan bagaimana kaitannya dengan saudara-saudara kita dari kelompok Ahmadiyah. Inilah yang jadi permasalahan, yaitu diwahyukan ya. Sehingga ya Mirza Ghulam Ahmad itu juga dapat wahyu. Ya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu dapat wahyu. Tak singkat ya. Dia dapat wahyu juga. Ya. Nah, kemarin sudah aku kasih komparasi Bunda Maryam juga dapat wahyu gitu, ya. Nah, ini lebah dapat wahyu. Ya. Bagaimana tentang Bunda Maryam sudah aku jelaskan, bagaimana tentang Ahmadiyah sudah aku jelaskan. Sekarang kita fokus ke masalah lebahnya. Ya, sebetulnya maksudnya gimana lebah itu. Oke. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya, sebagai bentuk apresiasiku. Ini yang belum ikuti seri sebelumnya harus diikuti ya. Nanti kalau masuk ke tengah jadi kacau nanti. Yang kemarin-kemarin belum diikuti langsung masuk ke tengah. Jadi supaya tertib ya, ikuti urut-urutannya. Oke. Tidak subur ya powernya. Cuma dapat meraih 198 power dalam tempo 22 jam. Berarti tidak masih jauh dari kata signifikan ya. Ya itulah namanya, dia sudah tersaring. Siapa yang mau belajar, siapa yang hanya sekedar hiburan, itu tersaring dia. Oke. Aku bacakan untuk kalian semua ya, sebagai pengawal. Pengawal itu apa artinya? Ini juga keberagamaan itu tentang ragam atau tentang agama?
Pernah kita bikin acara itu di bannernya itu keberagamaan. Itu maksudnya beragam atau agama itu hampir sama. Keberagamaan. Ya. Terus ini pengawal ya. Jadi Kang Mas Juantoanto ya dari Cirebon ini sebagai pengawal dari komen yang mau aku bacakan. Pengawal. Pengawal yang mana itu? Dikawal atau kehadirannya paling awal? Artinya nomor pertama ya, nomor urut pertama ya. Itulah bahasa seperti itu ya. Oke, untuk Kang Juantoanto terima kasih atas 3 merah hatinya. Untuk Cirebon gimana keadaannya? Kok di sini mendung, gelap, dingin, maka ini kita bantu dengan lampu-lampu, semoga videonya bisa sedikit lebih baik ya. Yang jelas gelap di sini. Matahari belum tersenyum. Nggak tahu Cirebon gimana ya. Terima kasih Kang Mas Juantoanto dan salam untuk semua keluarga yang ada di Cirebon, saudara-saudaraku semua, salam Isra. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Sekedar info Gus, akhir-akhir ini kok nggak ada iklan yang nongol. Loh, kok bisa? Coba teman-teman yang lain ada iklan yang nongol nggak? Karena di tempatku iklannya lumayan bagus, banyak, nongol semua gitu ya. Karena itu kalau kita unggah, selesai terus kita bagi iklannya gitu ya. Dan alhamdulillah masih stabil, nggak ada masalah. Teman-teman lain mungkin kasih info ya. Karena di tempatku normal. Kok ini katanya Kang Yudi, sekedar info Gus, akhir-akhir ini kok nggak ada iklan yang nongol gitu ya. Takutku kamu mengambil atau nggak sengaja salah pencet atau salah apa lah gitu. Kamu memilih yang YouTube Premium yang tanpa iklan itu. Habis sudah tanpa iklan. Meskipun nonton beribu-ribu kali ya percuma saja karena dia tidak memberikan kontribusi. Ya memang untuk belajar enak, dia tidak terganggu iklan. Semua itu orang Jawa bilang ono rupa ono rego. Ada rupa ada harga. Ya. Yang premium itu memang salah satu sisi enak karena tidak terganggu kan belajar. Tapi yang biasa mesti terganggu iklan gitu. Ya. Aku nggak tahu kenapa kalau nggak ada iklannya, mungkin apa nggak salah pencet dia bergeser ke YouTube Premium atau nggak tahu, tanya sama yang pakar-pakar YouTube itu. Ya. Tapi yang jelas di sini normal. Oke, untuk Kang Yudi terima kasih atas konfirmasinya. Sementara jawabanku seperti itu ya. Karena aku juga nggak pakar dalam dunia virtual seperti ini ya. Cuman yang aku tahu kalau kita pakai yang premium itu bisa bebas iklan. Ya, bebas iklan jadi nggak terganggu. Cuman ya implikasinya apa? Ya namanya nggak ada iklan yang masuk ya nggak ada kontribusi. Gitu. Oke. Kemudian dari Kang Yudi kita ke Kang Oskis. Alhamdulillah masih nyimak dari kota Magelang. Salam Isra. Oh. Sekarang posisi di Magelang. Mungkin ada bisnis di sana, ada job. Semoga baik-baik selalu nggih Kang Mas Oskis ya. Gue kira sih di mana itu? Ya, Tulungagung, Trenggalek. Ya, terus Belanda lagi Ponorogo. Karena hasilnya Trenggalek Kang Mas Oskis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak hutang ya. Aku dulu mau jelaskan sama Oskis tentang ada nggak perintah untuk mengikuti Nabi yang akan datang. Mungkin itu nanti bisa dibarengin aja ya dengan aku belum closing itu kan, engkaukah Nabi yang akan datang itu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Oskis yang maybe ada bisnis di Magelang ya. Sehat-sehat selalu, salam Isra untukmu juga ya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 3 jam tayang ya, mendung terus sampai menjelang lohor nih. Oh, sarwawai atuh di dia mah mendung sejak tadi subuh ya, mendung dan dingin.
Ki atur nuhun untuk Kang Sahran Gipari, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Pak Lurah kita Pak Ikhwan Tamim, salam Isra Gus. Ki salam Isra Bapak. Gimana cuacana Tangerang Utara ini? Dilanjut Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sedang dinyimak Gus. Semoga sehat-sehat selalu dan salam Isra. Oke, matur nuwun Pak. Doa yang sama untuk juga semua keluarga di Deli Serdang dan saudara-saudaraku semuanya ya. Semoga sehat selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Surya Mandiri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin ngaji dari Kelaten. Selalu menyimak walau kadang komen. Kadang nggak komen gitu ya. Salam sehat waras kabeh. Nggih matur nuwun untuk Kang Mas Surya Mandiri dari Kelaten ya. Sibuk mungkin dia nggak sempat komen. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar ya. Sebenarnya setiap saat Allah itu senantiasa menyampaikan wahyunya bahkan hingga hari ini kepada ombak, kepada karang, kepada matahari, bagus ya sastranya ya, kepada ilalang dan kepada angin-angin yang berhembus. Bagus. Menyimak penjulukan Al-Quran tentang lebah masih di antara dentuman proyek Kerinci Jambi. Momo di depan di jendela. Oke, terima kasih ya. Coba kalau kita cermati, bagus ini ya komentar dari Kang Mas Irfan Al-Akbar ya, bahwa Allah senantiasa menyampaikan wahyunya bahkan hingga hari ini kepada ombak, kepada karang, kepada matahari. Mungkin aku bisa tambahi seperti tadi, kepada ilalang, kepada ranting yang bergoyang, kepada lebah dan ngarai ya. Nah kalau itu kita terapkan di sini, auha ya, diwahyukan. Memang nanti yang jadi masalah apa itu wahyu, apa itu ilham, apa itu inspirasi, itu ribet lagi ya. Ya. Artinya tidak serta merta, tapi ini jelas ditolak sama teman-teman saudara kita dari Ahmadiyah. Tidak serta merta terus nabi. Gitu loh. Contohnya kemarin ya kan sudah aku komparasi tentang penerimaan wahyu ya yang diterima oleh Bunda Maryam ya. Kan tidak serta merta Bunda Maryam itu nabi cewek gitu kan, enggak. Ya. Jadi ini ya tidak serta merta menunjukkan yang dapat wahyu itu nabi. Ya lebay, masa ada nabinya lebah? Masa ada lebah jadi nabi? Ya. Ya tapi kalau kerangka berpikir saudara Pak Ahmadiyah kita mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu dan dia otomatis nabi, cuman tidak seperti nabi yang Anda pikirkan, ya monggo sajalah kita hormati. Ya. Tapi bagi aku ya tidak begitu. Repot nanti kalau semua ini terus dianggap nabi ya, nanti ada seperti katanya si Irfan, ada nabi ombak, ada nabi karang, ada nabi matahari. Ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ngaji, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Hermana Natawijaya. Kumaha Kang diri itu? Hujan. Di dia mah hujan, mendung, tiris. Tiris itu dingin ya. Sorry lah nih dia. Bentar, salah pencet. Dia sering salah pencet. Oke. Kemudian dari Kang Mas Hermana Natawijaya ayat di Bandung ya. Kita bergeser terbang lunjau di sana ada di Taku-Taku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bekti. Salam Isra, semoga kita semua paringan sehat wal afiat nggih. Nggih di Taku-Taku. Matur nembah nuwun atas
3 merah hatinya, nggih. Oke, selanjutnya ada soleha kita ya dari Gispati. Alhamdulillah Palu kedua, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, atur numbah nun, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana ya, di Palu. Kemudian jagoan kita The Peace Maning. The Peace Maning. Peace dari Bandung ya. Ada Kang Mas Aljus Mas Duki. Oke, atur nuhun, matur numbah nuhun, terima kasih. Mau lihat godang, idokon alak Batak do, songoni. Kalau orang Batak, mau lihat godang, matur numbah nuhun, terima kasih. Atur nuhun kata orang Sunda ya, saudara kita beragam ya, sebagai bentuk keragaman dari suku-suku di Nusantara ini. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Aljus Mas Duki ya, dia nomor pertama The Peace dari Bandung. Oke, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Bisa dibuka, kalau punya hard copy lebih bagus, tapi kalau Android juga boleh lah. Ya, surat An-Nahl 1668, sekarang kita ke 1669. Ya. Nanti kita selesaikan di 69-nya atau ke yang 70-nya ya, kita lihat aja nanti. Oke. Kalau dingin tuh pinginnya minum terus. Ini tahu-tahu habis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan ya. Aku review ya. Wa auha rabbuka ilan nahal anitakizi minal jibali buyuta wa minasi syajari wa mimma ya risun. Ya. Dan Robmu mewahyukan kepada lebah, gitu seharusnya, tapi ini dia auha mengilhamkan kepada lebah. Nah, itu nanti bahasanya nanti aja itu ya, apakah bisa, karena teksnya wahyu ya, karena dia bukan manusia terus diterjemahkan ilham gitu mungkin ya maksudnya. Tapi aku tidak mau, aku tunduk kepada teks saja ya. Tapi aku tidak menyalahkan ya, yang auha itu diterjemahkan mengilhamkan ya, terserah saja. Jadi di sini mengilhamkan ya, telah mengilhamkan di sini. Jadi tidak wahyu, ilham ya. Ya terserah saja. Kalau aku kan wahyu, auha itu konteksnya dia wahyu, bukan ilham ya. Oke, itu kita lalui dulu ya. Oke, apa itu ilham, apa itu wahyu, nanti ada lagi inspirasi. Ada lagi apa ya, biasanya kalau kita sering menyebut insting. Oke. Dan Robmu ya mewahyukan kepada lebah, nggak tahu kalau di sini mengilhamkan ya, di tempat lu nggak tahu. Apa isi wahyunya itu? Buatlah di sarang gunung-gunung, di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Gitu ya. Ini juga gue cari-cari ini terjemahannya sudah pas bener nggak sih ya? Kalau terjemahannya begini. Dan telah, nah ini nggak cocok antara yang sudah jadi terjemahan utuh sama yang perkata, nggak cocok dia. Makanya hati-hati kalau pakai Android. Kalau terjemahannya wa auha ya, auha, kalau perkataannya dia sama seperti aku, telah diwahyukan. Tapi kalau terjemahan keseluruhannya dia nggak mau, dia pakai ilham. Ya, kalau aku cocok wahyu karena teksnya wahyu ya. Dan telah mewahyukan ya,
Rob buka Tuhanmu, ya, ilah kepada, ya, nahl lebah, ani hendaklah ambil buat min dari, ya, gunung-gunung, ya, apa itu, sarang-sarang atau rumah, dan dari pohon, dan dari apa yang mereka dirikan. Jadi merekanya itu kemana? Di sini langsung yang dibikin manusia, ya. Jadi nggak bisa dalam satu pemahaman yang begini, ndak, itu bisa jadi perdebatan nanti, ya. Kemana itu sebetulnya, ya? Mereka dirikan. Nah, kok di sini jadinya kan begini. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi gejalanya di sini akan memisahkan antara lebah dan manusia. Karena apa? Dari sini kamu sudah tahu. Nanti si penerjemah ini memahami lebah seperti apa. Nah, nanti kita di endingnya, insya Allah kalau ini sudah selesai, bagaimana memahami kera. Jadilah kamu kera, itu gimana memahami. Ya. Oke, aku lanjut. Yang 69, suma kulimingkulis samarot. Samarot itu buah, ya. Pas luki subula robbiki zulula yakhruju mim butuniha sarobum muktalifun alwanuhu pihi sifaul linnas inna fi zalika la ayata liqaumi yatafakkarun. Oke, kita artikan. Kemudian, ya, makanlah dari segala macam buah-buahan. Teong. Otak berpikir, ya. Otak berpikir. Dan aku berjuang keras untuk menemukan jawabannya ini. Karena dulu aku memahaminya benar-benar lebah dulu. Seperti apa yang dipahami oleh si penerjemah ini. Makanya tadi di yang ke-68 itu nggak ada diksi manusia itu, yang ada mereka dirikan, ya. Jadi dan Robmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat, ya, yang mereka dirikan, bukan yang dibikin manusia. Nggak ada diksi nasnya, itu nggak ada. Di sini kalau aku membaca, ya, kan kita bisa baca logika kalimatnya. Si penerjemah pun memahami lebah itu secara harafiah, ya, benar-benar lebah. Maka aku pun dulu demikian. Nah, ketika aku membaca di surat yang ke-69, ya, di ayat yang 69, ya. Kemudian makanlah dari segala samarot, ya. Samarot itu buah-buahan, ya. Di situ dulu, ya. Sampai itu masih koma, ya, di situ dulu. Karena aku mau membidik samaroti itu di sana. Ya. Sini, ya. Samarot. Ini buah. Momoy. Ini buah. Pertanyaan gue pada saat itu, kapan lebah makan buah? Ini loh. Karena waktu gue masih SD dulu, ya, ini sayang, diajari bahwa lebah itu ya putih sari itu, sari-sari bunga itu, ya, yang jadi makanannya. Kok ini ada lebah makan buah? Gue cari di terasi.
Ada nggak lebah makan buah? Akhirnya ketemu. Ada di satu channel YouTube itu, nggak tahu itu tentang ilmu pengetahuan atau apa itu. Jadi lebah dikasih apel itu habis dimakan itu apel. Ya. Jadi ternyata ada lebah makan buah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue itu cari jawabannya lama loh itu ya, karena gue tanya siapa ini, nggak ada yang bisa jelaskan. Karena di sini kan ada orang jual madu ya, ternak-ternak lebah itu makanannya ya bukan buah. Nah ini Al-Quran kok makanannya buah, ya. Tapi ternyata setelah gue cari, ternyata ada lebah makan buah. Jadi apel itu ya dikeroyok sama lebah itu dalam tempo singkat habis itu. Habis dimakan itu habis. Ya, artinya ternyata ada memang lebah makan buah. Kalau begitu, seandainya ini kan ada dua alternatif nih. Lebah di situ dipahami secara tekstual, artinya benar-benar lebah. Ya, Al-Quran nggak salah juga sih. Karena memang ada lebah makan buah, bukan tidak ada. Gue lupa channel YouTube-nya, coba kamu cari lah. Lebah makan buah itu seperti short video gitu, singkat ya. Jadi ada lebah makan buah itu ya. Nah, aku ulangi lagi, maka itu juga menjadi suatu pendukung, artinya tidak salah kalau ada lebah makan buah seperti yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu akan menjadi pendukung saudara-saudara kita yang memahami lebah itu secara harafiah. Jadi benar-benar lebah. Gitu. Ya, benar-benar lebah. Ya, paham ya? Jadi itu bisa justru memperkuat. Justru memperkuat pendapat saudara kita yang mengatakan itu lebahnya harafiah, benar-benar lebah. Jadi diauha ya. Telah diwahyukan kepada lebah, benar-benar lebah, bukan lebah metafora. Nah, terus gimana ini lebah makan buah? Iya, memangnya nggak ada lebah makan buah. Nih ada. Nah, jadi adanya lebah makan buah itu mendukung mereka yang memahami lebah itu secara harafiah. Jadi benar-benar lebah. Paham ya? Oke. Namun demikian, gue tidak sependapat. Gue tetap tidak memahami itu lebah secara harafiah. Apa gimananya? Nanti kita selesaikan dulu ini ya. Oke. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman, maksudnya madu, yang bermacam-macam warnanya. Memang madu itu bermacam-macam. Jadi di sini ada pusat grosir madu Kota Batu. Madu itu bermacam-macam dan harganya yang bermacam-macam. Gue dulu ya pokoknya madu sama aja, ternyata enggak ternyata. Madu yang hitam kuningnya bercahaya, terus kuning dop, terus nanti ada macam-macam itu. Ternyata madu itu bermacam-macam. Ya. Ada yang rasanya juga begitu, ada yang seperti Arabica kopi, ada masemnya. Madu itu, ada yang manisnya ada. Kalau gue senang yang ada asam-asamnya seperti kopi juga nih, Arabica gue senang ada asam-asamnya. Macam-macam dan harganya juga macam-macam. Ya, tergantung lu punya kocek lah, lu punya duit berapa dalam dompet lu ya. Karena nanti khasiatnya ini dijelaskan, ini begini, ini begini, ini untuk ini gitu ya. Warnanya juga bermacam-macam ini kan ya. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Memang bermacam-macam warna madu itu. Ada yang kita kan nggak tahu, pertama kali nggak tahu, dikirain ini guyonan atau gimana ya. Jadi madu itu warnanya hitam, ada.
putih kopi. Ya. Ya dari situ akhirnya kita tahu kenapa bermacam-macam. Karena jenis madu itu juga bermacam-macam. Kalau di sini tuh yang banyak dibudidayakan madu ya dari lebah yang disebut kelanceng. Di sini disebut kelanceng. Kecil-kecil gitu. Bukan yang gedean yang suka kalau ngentup itu bisa lumayan. Enggak begitu. Yang kelanceng yang kecil-kecil itu ya. Laler gede dikit lah, laler hijau lah, laler hijau itu ya. Itu selalu mendengung gitu kan, berkelompok gitu kan. Suaranya begitu. Makanya almarhum Gus Panane, almarhum Gus Husnul Hadi itu bilang kalau ngomentari hari Jumat ya. Terus ada orang ngaji dari mulai subuh sampai asar gitu, guyonannya begini. Apapun surat yang dibaca, saya tahu itu surat apa. Lah kok bisa gitu Gus? Iya. Surat apa Gus? Surat An-Nahl gitu. Maksudnya bengung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Seperti tawon. Suara tawonnya kan begitu, lebah kan begitu suara tawon. Kalau kami di Sumatera nyebutnya tawon. Gitu kan. Bergerombol gitu, ya. Dan itu bermacam-macam. Maka kalau warna madunya juga bermacam-macam ya linier kan. Linier segaris gitu ya. Oke. Kemudian di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berpikir ya. Yatafakkarun. Yang pakai otak, yang berpikir, yang pakai rasio, bukan yang asal ikut aja. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang madu, gue dulu waktu masih jadi orang hotelan ya, gue kan di marketing. Jadi gue sedang menghandle konsumen dari salah satu multilever yang bergerak di dalam obat-obatan gitu. Dia masuk ke kantornya. Ini apa? Oh, dijelaskan sama bosnya, ketemu bosnya langsung ini. Ini apa namanya? Bivolen atau apa gitu ya. Ya. Terus ada gambar macam-macam lebah itu di dinding kantornya pasang. Karena bahan obat-obatan mereka memang dari madu ya. Jadi banyak gambar-gambar di dinding itu. Dia ya tahu. Dia dari bukan Islam ya, Katolik atau Protestan gitu, bosnya itu, ya. Dia nggak tahu bahwa, oh ini di Al-Quran ada gini, ya. Nah itu artinya secara intelektual dia tahu bahwa Al-Quran menjelaskan madu itu bisa bikin obat dan memang produk suplemen yang mereka bikin itu bahan bakunya madu. Nah ini ada orang, gue lupa, sepertinya Katolik, sepertinya lo ya, Katolik gitu, dia kan bosnya. Jadi kalau misalkan meeting di hotel tuh gue yang handle dan itu banyak anunya pesertanya itu ya, dan biasanya 2-3 hari sampai ada kalau 500-an peserta lebih sepertinya, kan dari daerah-daerah datang semua itu. Ya, ini bosnya ini, orang pertamanya. Jelaskan dia, ini madu ini ada di Al-Quran. Artinya dia tahu bahwa informasi Al-Quran tentang madu itu amat sangat akurat, bisa dibuktikan. Dan sekarang banyak ya menggunakan madu sebagai raw material pengobatan-pengobatan mereka yang berkecimpung di dunia pengobatan. Artinya informasinya akurat. A1 kalau dalam dunia intelijen itu. Tapi sekali lagi aku bilang, di dalam Al-Quran itu banyak informasi sejarah, tapi dia bukan buku sejarah. Di Al-Quran banyak informasi tentang tentang alam ya, tentang bagaimana dulu langit dan bumi itu satu lalu dipisahkan. Tapi dia bukan buku sains.
ya, di dalam laut ada api, itu tetap aja dia bukan buku sains. Begitu juga kali ini menjelaskan tentang obat-obatan, ini bukan medicine book. Al-Quran bukan buku obat-obatan. Makanya kan kemarin gue ingatkan, ketika Kanjeng Nabi, kalaupun ya dalam catatan, kalaupun setelah diuji dari mustalah hadis ya, bahwa minum kancing unta itu adalah hadis yang sahih ya, kalaupun itu sahih ya, itu kan harus melakukan proses dulu dong, harus diproses dulu bahan bakunya kencing gitu. Nah, walaupun demikian Nabi itu bukan dokter, bukan tabib. Makanya yang disampaikan itu triggernya saja untuk orang berpikir. Kalau orang otaknya berpikir, tapi ini dengan catatan kalau benar itu sahih loh ya. Nabi kasih informasi ya. Terus gimana ya? Diolah gimana ya supaya jadi obat? Begitu. Ya masuk ke lab seperti yang gue bilang kemarin. Kandungannya apa saja? Natrium karbonat, kalsium. Ya, apa aja. Nah, itu bikin obat apa? Ya silakan kalau mau diteliti. Ya nggak ada masalah kalau memang hadisnya sahih ya. Oke, sekarang kalian tahu, itulah yang namanya kepuasan intelektual. Dia puas di intelektual bosnya. Gue nggak enak mau sebut nama MLM-nya ya. Ya, si bos MLM ini cuma sebatas kepuasan intelektual. Berhenti di situ, bahwa di Al-Quran itu ada loh menjelaskan tentang lebah, bahwa dia bisa dijadikan obat. Sudah selesai di situ. Dia nggak berpikir, loh, kok bisa bener ini ya? Apakah Nabi itu dokter? Apakah Nabi itu tabib, medicine atau apa gitu ya? Kok bisa ngerti ya? Harusnya intelektualnya mengejar ke sana. Akhirnya banyak tanya, dan tanya juga, jangan salah orang, dijelaskan. Nabi itu tidak tahu, cuman diberi info dari yang maha tahu, yaitu Gusti Allah Agung. Lewat auha, diwahyukan kepada Nabi, bahwa di dalam lebah itu ya bisa menghasilkan, perutnya itu madu yang bisa bikin obat. Setelah itu berarti dia ngakui, ini Al-Quran bener. Nah, setelah itu ya gue beriman, to be Muslim, bersahadat. Nah, itu namanya kepuasan, tidak hanya berhenti di intelektual, tapi di aktual. Dia mengaktualisasikan ya intelektualnya itu dalam kesehariannya. Artinya dia mengikuti. Terus gimana? Sudah tahu Al-Quran menginformasikan tentang lebah. Dan secara experience, tentunya melakukan eksperimen ya, yang kemudian menjadi dari eksperimen menjadi experience ya, aksiomatis. Iya ya, seperti apa yang diinfokan lewat Al-Quran ya, bahwa madu itu bisa bikin obat, sudah terbukti. Nah, seharusnya kan dia berpikir, subhanallah, padahal dulu belum ada penelitian, belum ada gini, dan apakah Nabi Muhammad itu dokter juga bukan, ahli tabib juga, kok bisa tahu ya? Berarti ini informasi dari yang maha tahu. Nah, akhirnya dia tunduk terhadap Al-Quran, bersahadat jadi Islam. Begitu seharusnya. Kalau pengetahuan itu diaktualisasikan, bukan hanya sebatas kepuasan intelektual. Lah, aku ingin kalian ngaji di sini itu bukan hanya kepuasan intelektual. Itu belum katam seperti aku jelaskan kemarin. Katam Al-Quran itu seperti apa. Kalau hanya kepuasan intelektual ya, seperti saudara kita yang kafir ini, bosnya MLM ini. Dia tahu tapi nggak diikuti. Sami'na itu kan harus atokna. Bukan hanya sami'na saja. Sami'na itu dalam proses menggali informasi untuk tahu. Setelah tahu dan itu benar, dia sami'na wa atokna. Ini enggak, dia sami'na saja. Dilanjutkan wa asoina. Jadi dia tahu Al-Quran itu benar.
Contohnya apa? Konteksnya saat ini lebah, tapi dia tetap saja kafir. Cukup di kepuasan intelektual. Jadi kalau kamu mendapatkan tokoh-tokoh, kecuali siapa yang dari Prancis itu ya, Maurice Bucaille ya, dia itu benar-benar subhanallah, semoga Allah merahmatinya. Ya, benar-benar cakep. Karena dia tidak berhenti di kepuasan intelektual. Artinya pengetahuan itu setelah dia miliki, dia aktualkan dengan bersahadat to be Muslim, jadi Islam. Itu Maurice Bucaille yang dari ilmuwan dari Prancis kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Bukunya kan ada itu. Ya. Maka dari itu kalau yang ini repot ini. Bekas biarawati itu loh, Katolik, dan akhirnya mungkin dia keluar sekarang. Yang ibu-ibu itu penulis buku-buku tentang agama, itu gue nggak jelas. Tapi sebenarnya dia memang sudah keluar dari Katoliknya kan, dari biarawatinya kan, ya. Gue banyak bukunya tapi lupa ya, siapa namanya itu, ya, yang nulis bukunya tebel-tebel itu, ya. Itu kepuasannya, gue ngomong sebatas yang gue tahu ya. Apakah dia sudah bersahadat atau belum, gue belum tahu. Itu kepuasannya hanya berhenti di kepuasan intelektual. Oh, dia tahu. Dia nulis buku tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagus itu sirahnya, dia susun. Dia nulis tentang agama-agama ya, kota Tuhan, Yerusalem, ya. Dari mulai Yahudi, Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, terus paling bungsu Islam. Dia tulis. Ya. Sebentar, gue cari bukunya ya. Sebentar. Supaya lu ngerti. Buku gue ada di seberang sana. Bentar ya. Mana bukunya, di mana dicari kok nggak ada. Di mana ini bukunya? Ini dia, ya. Ini dia ketemu, ya. Nih, ini ada lagi yang tapi nggak ketemu, ditumpukan buku, sulit aku nyarinya. Dia nulis sejarah Kanjeng Nabi ini, ya, dan bagus tulisannya tentang sejarah Kanjeng Nabi. Karen Armstrong ini kan dari biarawati, artinya ya Katolik, ya. Ini tentang sejarah Tuhan ini, ya. Tapi dia setahu gue loh ya, nggak tahu kalau dia sudah bersahadat. Berhenti di intelektual. Islam bener, Islam itu masa depan, Islam itu begini. Oke, tapi dia tidak bersahadat. Tidak sama dengan Maurice Bucaille. Ya, dia begitu menemukan kepuasan intelektual, nggak mau berhenti di situ, langsung menjadi aktual. Diaktualisasikan pengetahuannya itu, intelektualnya itu, dia bersahadat. Kalau ini gue belum tahu sih. Tapi kalau dia sudah bersahadat, berarti dia tidak berhenti di kepuasan intelektual, ya. Dia masuk ke aktual. Cuman kalau ini pendekatannya kan bukan sains, ya, lebih banyak ke historis. Kalau Maurice Bucaille itu kan sains, kalau Karen Armstrong ini enggak, dia enggak, bukan pakar, bukan saintis gitu ya. Oke, jadi tahu ya. Nah, ini kajian kita kan singular, dia tidak strike. Apa itu intelektual dan apa itu aktual. Jadi kepuasannya sampai di situ. Jadi kalau kamu ketemu orang ini tahu loh, Islam itu benar, tapi kok nggak mau bersahadat ya? Ya itu jawabannya. Karena dia cukup kebenaran itu menjadi pemuas intelektualnya.
Nah, kamu di sini jangan begitu. Apa yang kamu kaji di sini, kamu dapatkan di sini, jangan hanya untuk konsumsi intelektualmu, tapi menjadikan dia aktualmu. Kamu aktualisasikan dalam kehidupanmu gitu. Ya. Ojo tinggi bahan pinter-pinteran tok ngono lho. Apalagi sekedar untuk bahan perdebatan, nanti dapat sini, debat di sana, dapat sana, debat di sini, berputar lagi ke sana, ke sini, ke sini, ke sana. Jangan begitu. Ya, apa artinya intelektualnya oke tapi aktualnya nol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sekarang kita ke sini. Ya. Aku bacakan lagi ya. Supaya dia holistik, aku bacakan dari yang 68 ya. Dan Robmu mengilhamkan, di sini mengilhamkan. Gue kurang serk aja, karena teksnya itu auha ya, dan dia sendiri juga ambigu ya, di perkataannya mewahyukan. Oke. Dan Robmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Aku jelaskan ya, manusianya nggak ada di situ ya. Ini sudah diintervensi penerjemah. Ya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Gue sudah jelaskan, ada memang lebah makan buah ya. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berpikir, yatafakarun ya, berpikir. Oke. Kita sampaikan sampai yang ke-70 aja ya. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, maksudnya pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya, oke, sampai situ aja ya. Nanti selanjutnya itu masih ada 71 dan ke bawah masih ada. Ya, nah, perhatikan. Setelah aku bacakan semua, perhatikan di sini. Ya, ini aku hapus ya. Auha tadi sudah ya, Samawat sudah. Ini nanti terjemahannya terpisah menjadi dua kelompok. Dan karena aku memberikan kajian akademis, semuanya harus aku sampaikan, bukan hanya yang menurutku saja. Ya, aku nggak begitu. Semuanya aku sampaikan, nanti terserah kamu memilih. Ya. Jadi nahl di sini lebah, ya, nanti terpecah menjadi dua tafsiran. Ada yang harapia, ada yang metafora. Nih, terserah kamu mau pilih yang mana, ya. Ada yang harapia, artinya benar-benar lebah. Ada yang metafora, artinya bukan lebah begitu maksudnya. Nah, aku tadi sudah bilang, meskipun ya benar ada lebah yang makan buah, itu pun tidak mempengaruhi ya pemilihanku ada pada lebah yang metafora. Aku di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, hai orang-orang Islam kita, ya, jadilah kamu seperti lebah, gitu ya. Ranti, tolong jangan ganggu bapak ya, Ranti ya, tolong sayang, baik-baik ya, tolong jangan ganggu bapak ya, nanti bapak marah. Tolong jangan ganggu bapak ya. Nanti sayangku ya. Siap-siap kamu sekolah.
Kalau Bapak sudah kasih tahu harus taat. Bapak masih menjelaskan ini. Kamu kok mau minta apa bilang nanti. Oke, ya. Manusia kita ya, yang Islam ini ya, kita yang Islam ini, hiduplah kamu itu seperti lebah atau menjadi lebah. Gitu loh maksudnya. Maka lebah ini julukan untuk manusia, untuk kita. Yang seperti apa? Ya yang dideskripsikannya itu. Banyak manfaat yang diambil dari lebah itu. Di antaranya madunya itu. Gitu loh. Ya, artinya kan ada yang bilang begini ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kamu itu harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam ya kehidupan sosial kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Siapa saja. Meskipun kita ini Islam, jadikan kita itu bermanfaat bagi semuanya, bagi yang Islam juga, bagi yang kafir juga, gitu loh. Karena ini masalah humanis, masalah horizontal, bukan masalah vertikal. Jadi harus dibedakan. Ya, maka kita hidup juga harus seperti lebah kan. Siapa itu yang sering bikin video bagus itu, membedakan antara lebah dan laler, iya laler kalau nggak salah itu ujung-ujungnya kan begini, gue lupa ingat. Kalau laler itu bagaimanapun ya cari yang kotor-kotor, yang sampah, tapi kalau lebah itu mesti selalu menuju ke yang bagus-bagus, bunga ya, putih sari, yang bersih-bersih dan tidak pernah mematahkan rantingnya. Ya, ada itu video siapa itu ya. Itu bagus untuk pembelajaran ya. Di sini juga begitu ya. Jadi kita itu dijuluki lebah. Lebah ini julukan yang memang kita diperintahkan untuk kamu, jadilah kamu seperti lebah. Bermanfaat bagi yang lain. Ya, jadi aku ada pada titik metafora, bukan lebah beneran. Ya, bukan lebah beneran. Ini pahamannya teman-teman Ahmadiyah. Ini lebah beneran. Nah, aku kasih penjelasan seperti ini, terserah kamu pilih yang mana, ya. Maka kalau kamu mau harafiah itu lebah beneran, ya silahkan monggo. Ya, nanti kan masa lebah dapat wahyu. Tapi ya nggak apa-apa, silakan saja ya. Silakan saja, orang bebas-bebas saja. Namanya juga tafsiran. Aku menafsirkannya begini, metafora dia. Ya. Jadi di seri yang awal dulu kita itu dijuluki Ibadur Rahman dengan syarat seperti itu ya. Kalau ada orang yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh, yang goblok-goblok itu dihindari saja ya. Yang tidak sombong ya. Dan banyak lagi syarat-syaratnya. Kalau kita memenuhi syarat-syarat itu, maka kita dijuluki Ibadur Rahman. Ya, begitu juga kalau kita mengajak yang baik, ya, dan menghindari yang jelek dan beriman kepada Allah, dapat gelar khairum umat yang baik. Ya, kuntum khairu umat yang baik. Ya. Begitu juga kalau kamu baca Al-Quran hanya sebatas baca aja, tapi ya lumayan lah masih mau baca ya. Cuma nggak begitu. Khatam itu kan 3, dibaca, dipahami, dilakukan. Ya, kan begitu. Tapi kalau kamu sekedar baca saja, nggak tahu artinya dan tidak pernah mengamalkannya, kamu ya julukannya apa? Dongki, keledai, himar, yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, di sini lebah ini julukan untuk kita dan kita itu berusaha hiduplah seperti lebah, bermanfaat bagi yang lain.
Itu yang aku pahami ya. Tetapi kamu silakan, kalau kamu mau harafiah ya monggo ya. Jadi menurutku kalau harafiah ya aneh saja dalam pendapat wahyu. Makanya nanti di perdebatannya itu tentang diwahyukan itu ya. Nanti ada bilang oh itu ilham, oh itu inspirasi, oh itu insting. Nah, itu memang perdebatan sengitnya di sana ya. Cuman kalau aku ya seperti tadi sudah aku sampaikan, bagaimana kita ini menjadi lebah, bermanfaat bagi yang lain, tidak menjadi troublemaker, tapi menjadi solving problem, penyelesaian masalah ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita, dan ini sudah tamat ya, tentang lebahnya tamat ya. Insya Allah besok akhir pekan ya, dan besok aku ada acara ke Tulungagung, nyambangi bapak kita yang sepuh itu, yang 40 tahun mencari kebenaran itu ya. Jadi nggak tahu besok bisa unggah atau enggak, tapi aku upayakan bisa ya. Karena yang jelas besok pulangnya malam, berangkat pagi pulang malam ya. Berarti tentang kera ya, insya Allah nanti Isnain atau kapan ya, yang jelas tidak besok, karena besok sudah akhir pekan ya. Oke, ini sudah aku jelaskan. Besok kita menuju ke intipati yang mau kita diskusikan. Bani Israel itu dikutuk jadi kera. Nah, nanti kembali seperti ini, kera yang bagaimana? Nah, kan ini kan aku bikin mengerucut. Nah, ini mulai mengerucut dia. Lebah yang bagaimana? Yang harafiah atau metafora? Kera yang bagaimana? Yang harafiah atau yang metafora? Insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu-waktu ke depan. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita ya, di suasana yang lumayan adem ya. Semoga bisa diikuti dan ada manfaat yang diambil dari kajian-kajian ini. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga semuanya dapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng di channel ini bersama Gus Beti, dan salam Isra semuanya ya. Aku ingatkan kembali, hari ini yaumulnya Jum'ah. Bagi yang pakai celana ya, yang pakai rok enggak usah ya. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jum'ah berjamaah, dan jangan lupa juga sholat duhur. Oke, batur nubanun, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.